kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dipimpin oleh Ardiansa. Bisa dimulai Ardiansa? Siap. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Kalian masih ingat tentang pengaruh masuknya budaya Hindu dan Buddha. Sebelum itu, Ibu akan memberikan suatu asesmen kolektif untuk kalian isi ya. Ini ada nama, ya, kelas untuk kalian isi. Sudah selesai? Boleh dikumpul, meja belakang. Tolong Tiara, diambil semuanya. Sudah selesai semua? Sudah. Baiklah, terima kasih anak-anak. Jadi untuk pertemuan ini Ibu akan menjelas dari pembelajaran minggu kemarin yang sudah kita pelajari tentang masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha. Sudah Ibu jelaskan kemarin bahwa pada abad keempat dan kelima itu masuknya pengaruh agama Hindu dan Buddha ke negara ke Indonesia, orang Indonesia. Jadi pada saat itulah beberapa pengaruh yaitu pengaruh sosial, budaya, ekonomi dan politik. Kemudian ada beberapa teori-teori yang masuk tentang budaya dan Buddha ini. Sebutkan beberapa teori, pertanyaan dari Ibu untuk yang kelas oleh Ibu kemarin. Sebutkan beberapa teori agama Buddha dan Hindu yang ada di Indonesia. Siapa yang tahu? Kalau untuk mana? Ya, Salma. Teori kesatria, teori Brahmana, teori Waisa, teori Sudra, dan teori Arjuna. Ya, benar. Ya. Jadi untuk pembelajaran yang kemarin kita tutup ya, kemungkinan kalian sudah bisa paham dan mengerti. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya adalah tentang kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Ya. Jadi kerajaan Hindu dan Buddha ini yang pertama adalah kerajaan Kutai. Kutai itu adalah kerajaan pertama yang ada di Indonesia, yaitu di kebudayaan Hindu dan Buddha. Jadi kerajaan ini anak-anak, dia berdiri pada abad keempat Masehi, yang mana pada saat itu ada peninggalan-peninggalan berupa arkeologi, yaitu penduduk Yupa atau Tugu Batu pada tahun 1879 sampai 1940. Nah, jadi di sini dalam pengaruh Hindu dan Buddha yang sudah dikatakan dan pembelajaran kemarin, maka sudah kita lanjut kembali tentang kerajaan-kerajaan dan yang ada di Kepulauan Indonesia ini dalam pengaruh agama Hindu dan Buddha. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang Ibu tanyakan untuk kami. Ada beberapa kerajaan, ya. Jadi kalau menjawab nanti dikasih pertanyaan buat kami. Jadi ini sebelum memberikan pertanyaan ini kita dulu lihat dulu sebelumnya untuk tujuan pembelajaran kita dulu ya. Tujuan dari pembelajaran kita ini adalah mengetahui proses masuknya agama Hindu dan Buddha. Kemudian mengetahui sejarah pendirian kerajaan Hindu dan Buddha, mengetahui raja-raja kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Setelah itu mengetahui sejarah tentunya kerajaan Hindu dan Buddha, kemudian mampu menceritakan kembali tentang kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Setelah itu nanti kalian bisa mengidentifikasi, ya. Kemudian ada satu pertanyaan untuk kalian jawab. Apa nama kerajaan pertama yang
Indonesia. Ya, yang pertama kali berdiri di Indonesia. Kerajaan yang tertua pertama kali yang berada di Indonesia. Tunjuk tangan siapa yang tahu? Kerajaan Tarumanegara. Salah. Siapa lagi? Tiara? Kerajaan Mataram. Salah. Siapa lagi? Sasa? Kerajaan Melayu. Salah lagi. Ardiasa? Kerajaan Kutai. Tepuk tangan. Jadi kerajaan itu Benar, kita lanjutkan kembali. Ya. Jadi ada 6 kerajaan, yaitu Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram, kemudian Kerajaan Singasari, yang terakhir Kerajaan Majapahit. Ya. Baiklah, anak-anak ya. Sebelum kita mengawali dengan diskusi nanti, terlebih dahulu Ibu akan menayangkan video pembelajaran untuk kalian. Kalian simak video ini, kemudian nanti baru kita identifikasi permasalahannya. Kelompok 2, ini kelompok 3, dan yang terakhir kelompok 4. Silakan setelah kalian mengidentifikasi masalah ini, kalian lihat ya, satu kelompok nanti maju untuk presentasi. Jadi setiap kelompok boleh diberi kesempatan 2 pertanyaan. Oke, siap, silakan. Silakan mulai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardian Saputra. Saya dari kelompok 1 dan ini teman saya
1. Letak geografis. Kerajaan Kutai terletak di wilayah yang sekarang menjadi Kalimantan Timur Indonesia. Kerajaan ini memiliki posisi yang strategis karena terletak di dekat perairan dan sungai yang menghubungkan pedalaman Kalimantan dengan laut. 2. Kuno dan candi-candinya. Kerajaan Kutai terkenal dengan peninggalan kuno seperti candi-candi dan prasasti yang menyimpan informasi tentang sejarah dan budayanya. Salah satu situs penting adalah Candi Muara Kaman yang berisi prasasti yang memberikan wawasan tentang kerajaan ini. 3. Sistem pemerintahannya. Meskipun detailnya terbatas, sistem pemerintah Kutai kemungkinan mengikuti pola kerajaan kuno di Indonesia. Kerajaan ini diperintah oleh seorang raja atau penguasa yang memiliki kekuasaan tertinggi dengan dukungan kelompok bangsawan atau aristokrat. 4. Perdagangan dan keberlanjutan. Sebagai kerajaan yang terletak di wilayah yang kaya akan sumber daya alam, Kutai terlibat dalam perdagangan dan pertukaran barang dengan kerajaan-kerajaan dan masyarakat pedalaman. Agama Hindu dan Buddha memainkan peran penting di dalam kerajaan ini. Banyak candi dan prasasti mencerminkan pengaruh agama-agama tersebut dalam budaya Kutai. Peran sejarah. Kerajaan Kutai dianggap sebagai salah satu kerajaan tertua di Indonesia yang ada pada zaman kuno. Peninggalan-peninggalan arkeologi dan prasasti memberikan wawasan tentang peran mereka dalam sejarah dan peradaban Kalimantan. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya membukakan sesi pertanyaan bagi teman-teman. Jika ingin bertanya, silakan bertanya. Perkenalkan, nama saya Tiara Aulia. Saya mewakili kelompok 2 yang memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Jelaskan mengapa kerajaan Kutai sangat berpengaruh sebagai warisan sejarah dan budaya Indonesia, dan jelaskan alasannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Perkenalkan, nama saya Salmanila. Saya perwakilan dari kelompok 4. Ingin bertanya untuk mengenai kerajaan Kutai. Di sebuah kerajaan Kutai terdapat prasasti Yumpa. Siapa nama raja yang namanya diabadikan di salah satu Yumpa sebagai raja dan merawat 20.000 ekor sapi? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 terlebih dahulu. Oke, kerajaan Kutai memiliki pengaruh yang signifikan sebagai warisan sejarah dan budaya Indonesia karena alasan 1. Usia yang kuno. Kerajaan Kutai adalah salah satu kerajaan tertua di Indonesia dan jejaknya yang berasal dari masa kuno memberikan pemahaman yang sangat berharga tentang sejarah dan pengembangan awal bangsa Indonesia. Ini membantu memelihara dan merayakan warisan sejarah dan budaya negara. 2. Pengaruh agama Hindu dan Buddha. Penggunaan agama-agama Hindu dan Buddha dalam kerajaan ini menggambarkan bagaimana agama-agama tersebut telah mempengaruhi budaya dan tantangan wilayah sosial di Indonesia pada masa lalu. Ini adalah elemen penting dalam sejarah keagamaan di Indonesia. 2. Artefak dan peninggalan kuno. Artefak dan prasasti-prasasti yang terkait dengan kerajaan Kutai, termasuk dari candi, prasasti-prasasti, dan patung-patung, adalah bukti fisik penting yang memberikan wawasan tentang seni, arsitektur, dan kesenian kuno Indonesia. 4. Peranan pusat perdagangan dan pertukaran. Lokasi geografis kerajaan Kutai yang dekat dengan perairan dan jalur perdagangan penting telah membantu menyebarkan pengaruh budaya ke wilayah-wilayah tetangga dan mendukung pertumbuhan ekonomi. 5. Penelitian dan penemuan arkeologi. Penelitian dan penemuan arkeologi di daerah ini terus memberikan data tambahan dan wawasan tentang budaya, sejarah, dan kehidupan sehari-hari di kerajaan Kutai. Sudah cukup, saya sudah puas akan menjawab dari kelompok 1. Terima kasih atas jawabannya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya, siapa nama raja yang namanya diabadikan di salah satu stupa sebagai
Nama kerajaan yang sebagai Raja Dermawan menyumbang 20.000 ekor sapi yaitu Sri Murawarman. Oke, saya minta maaf sebelumnya, tapi saya mencari jawaban itu raja yang namanya diabadikan dalam salah satu jumpa prasasti batu yang menggambarkan persembahan dan penyumbangan sebagai Raja Dermawan yang menyumbangkan 20.000 ekor sapi adalah Raja Purnamawan. Prasasti tersebut dikenal sebagai prasasti Ceareteu dan itu mencatat penyumbangan yang besar ini. Raja Purnamawan adalah salah satu raja yang terkenal dari kerajaan Tarumanegara yang terletak di wilayah yang sekarang menjadi Bogor, Jawa Barat. Baiklah, saya puas dengan jawaban yang Anda berikan. Saya ucapkan terima kasih. Oke, sama-sama. Berikan tepuk tangan dulu. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan presentasi saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Berikan tepuk tangan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Saya di sini mewakili kelompok 2. Perkenalkan dulu. Terlebih dahulu perkenalkanlah rekan saya. Perkenalkan, nama saya Tiara Aulia. Perkenalkan, nama saya Eka. Saya Zafira Fauzia. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mewakili membacakan presentasi yang sudah kami saksikan secara bersama. Satu lokasi dan sumber sejarah. Kerajaan Tarumanegara terletak di wilayah Jawa Barat sekarang. Hal ini dibuktikan dengan adanya sejumlah prasasti di daerah sekitar Borobudur. Celarium, kebun kopi, jambu, pasir awi, dan prasasti Cilengia. Prasasti Tugu Cilincing dan prasasti Cigahias di Desa Lebak, Banten. Kerajaan ini diperkirakan sejak abad 5 sejaman dengan kerajaan Kutai. Hal ini diperkuat oleh berita Tiongkok yang menyebutkan kerajaan Tolomo Tarumanegara mengirimkan utusan ke Tiongkok pada tahun 58, 538, 665, dan 66 Masehi. Sekian presentasi dari saya. Di sini saya membuka sesi pertanyaan apabila ada kelompok lain yang ingin menanyakan, silakan. Perkenalkan, nama saya Dwi Apriana. Saya perwakilan dari kelompok 4 izin bertanya terhadap kelompok 2 mengenai kerajaan Tarumanegara. Jelaskan sejarah bukti tentang berdirinya kerajaan Tarumanegara. Sejarah apa? Jelaskan sejarah berdirinya kerajaan Tarumanegara. Terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 4. Persilakan untuk kelompok lain yang ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatima. Saya mewakili dari kelompok 3 dan akan bertanya, sebutkan arca-arca peninggalan kerajaan Tarumanegara. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon ditunggu atas jawabannya. Terima kasih diskusinya pada hari ini ya. Tapi sebelum selesai diskusi ini, Ibu minta dari 1 sampai 4 kelompok ini minta dari kesimpulan apa yang kita bahas hari ini. Dari kelompok, karena yang memberikan kesimpulan
kesimpulan untuk pembelajaran kita tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia? Kelompok 3, silakan kesimpulannya. Baik, saya akan membacakan kesimpulan hasil diskusi dari kelompok 3. Yang pertama, banyak pendapat yang mengungkapkan tentang letak kerajaan Sriwijaya. Ada yang mengatakan di Jambi, ada yang mengatakan di Palembang. Hal ini disebabkan kerajaan Sriwijaya bercorak maritim sehingga memiliki kebiasaan untuk berpindah-pindah pusat penguasaannya. Kerajaan Sriwijaya terletak di wilayah yang strategis sehingga mampu menguasai lalu lintas pelayaran dan perdagangan internasional selama berabad-abad dengan menguasai Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa. Terima kasih. Baiklah, terima kasih anak-anak. Dari kesimpulan kelompok 3 tadi bisa kita simpulkan. Dari kesimpulan ini, selanjutnya kalau ada kelompok lain kesimpulannya, ada kesimpulan lagi dari kelompok 1? Kesimpulan kelompok 1 silakan. Baiklah, saya akan membaca kesimpulan dari kegiatan anak sekitar kerajaan Kutai atau disebut Kutai Martipura. Kerajaan Kutai kerajaan ini adalah bukan prasasti ditulis di atas 7 buah muka atau tugu batu. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 4 kesimpulannya. Baiklah, untuk kesimpulan tentang kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno adalah salah satu jenis kerajaan Hindu yang berdiri di wilayah Pulau Jawa. Kerajaan Mataram kuno merupakan penerus langsung dari Kerajaan Kalingga atau Kerajaan Holding yang terletak di pesisir utara bagian dari Pulau Jawa. Kerajaan Mataram kuno memiliki 2 corak utama, yaitu corak bangsa Sanjaya yang beragama Hindu dan corak bangsa Syailendra yang beragama Buddha Mahayana. Baiklah anak-anak, itulah kesimpulan dari kelompok 1, 2, dan 3, dan 4. Kesimpulan selanjutnya ini pengen disebutkan di sini. Sejarah kita bahwa bangsa Indonesia itu pernah berdiri sejumlah kerajaan di sana seperti Kerajaan Kutai, ya, Kerajaan Nusantara seperti Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Mataram kuno, kemudian Singasari, Majapahit, dan kerajaan-kerajaan lainnya. Sejak mengalami masa prasejarah pada abad keempat Masehi, di berbagai wilayah Nusantara berdiri sejumlah kerajaan Hindu Buddha yang bukti keberadaannya masih bisa disaksikan sampai sekarang, ya, sampai sekarang seperti candi, prasasti, kitab, dan peninggalan sejarah kuno lainnya. Kemudian yang ketiga, keberadaan kerajaan Hindu Buddha ini menjadi bukti bahwa masa lalu bangsa Indonesia pernah menjadi bangsa yang besar dan tidak tertinggal oleh bangsa dan ibu kampung lainnya. Jadi dari kesimpulan ini anak-anak sudah kita bisa kerjakan tadi untuk diskusi kelompoknya. Untuk selanjutnya ibu akan mengadakan evaluasi, ya, dalam bentuk pertanyaan dan kita boleh jawab. Setelah ini, ya, dari sesi ini untuk kesimpulan sudah kalian ini, sekarang kita melanjutkan evaluasi, ya, evaluasi dari materi yang sudah kita pelajari. Baiklah anak-anak, terima kasih. Untuk diskusi tadi sudah selesai. Minta LKPD yang kumpul ke depan, satu anak LKPD-nya. Yang terakhir ini, ya, kita akan mengadakan tes hukumatif tentang kerajaan-kerajaan tadi, yang mana bisa kalian lihat soalnya di Google Form di handphone kalian boleh dilihat, ya, sesuai dengan pilihan kalian. Jadi silakan dilihat linknya. Boleh dimulai dari sekarang. Waktunya sudah 10 menit. Sudah cukup untuk tesnya hari ini, tes evaluasinya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini untuk belajar sejarah. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih anak-anak. Tapi sebelum kita menutup pembelajaran hari ini,
Untuk minggu depan pelajaran Sabina harus kalian ingat kembali pembelajaran tentang keadaan kerajaan di masa lampau, ya. Jadi sekarang ini ditutup dengan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh Andriansa. Silakan berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mau berdoa masing-masing, alangkah